Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wirata seorang ahli yang bernama Auguste Comte. Akan tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap Adrianus Mamukoban, NIM 2103030022. Pada pembahasan mengenai wirata Auguste Comte, ada 3 poin penting yang mau dibicarakan, yaitu yang pertama mengenai aspek kelahiran dari Auguste Comte, yang kedua mengenai aspek sosial Auguste Comte, dan yang ketiga mengenai karya-karya besar yang dihasilkan oleh Auguste Comte selama perjalanan hidupnya. Baik, saya langsung kita masuk ke aspek yang pertama mengenai aspek kelahiran Auguste Comte. Auguste Comte dilahirkan di sebuah kota kecil barat daya di Perancis, tepatnya di kota Montpellier pada tahun 1798. Comte yang pada waktu itu masih kecil diberi nama asli Isidore Maria Auguste François Xaverius Comte. Auguste Comte memiliki seorang ayah yang bernama Louis Comte yang adalah seorang pejabat pajak, dan ibunya bernama Rosalie Boyer adalah seorang wanita yang sangat taat terhadap agama yang dianutnya. Kita masuk ke aspek yang berikutnya mengenai aspek sosial dari Auguste Comte. Di masa mudanya, Auguste Comte menghabiskan waktunya belajar di sebuah instansi sekolah kedokteran di kota Montpellier. Perjalanan intelektualnya Auguste Comte sudah diuji berkali-kali sejak ia masih muda, sebab di masa-masa belajarnya dia harus merasakan proses republikanisme dan skeptisme di Prancis tempat ia mengenyam pendidikan. Keadaan sosial historis di Prancis yang mengalami reorganisasi inilah yang membuat Comte semakin konsen dalam ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Comte menilai bahwa pemahaman sosial tidak dapat diperoleh tanpa adanya penggunaan pendekatan historis dan sosial dinamik. Kita lanjut ke aspek yang berikutnya mengenai karya-karya besar yang dihasilkan oleh Auguste Comte. Dari beberapa karya besar yang dihasilkan oleh Auguste Comte, yang ingin saya bahas pada kesempatan ini adalah mengenai teori 3 tahap tentang manusia oleh Auguste Comte. Auguste Comte dalam teori perubahan sosial diklarifikasikan ke dalam 3 tahap. Tahapan pertama yakni tahapan teologis, tahapan yang kedua metafisika, dan tahapan yang terakhir adalah tahapan ketiga, tahapan positif. Kita masuk ke tahapan teologis, menjadi tahapan pertama dalam perkembangan manusia. Tahapan teologis adalah tahapan di mana manusia masih beranggapan bahwa semua benda di muka bumi ini memiliki kekuatan supernatural di luar kekuatan manusia. Pemikiran inilah yang digunakan oleh masyarakat pada masa 1300 Masehi. Pemikiran seperti ini digunakan untuk menjelaskan segala bentuk fenomena yang terjadi, sehingga terkesan tidak rasional. Dalam artian dengan pemikiran ini penjelasan terhadap fenomena alam pada waktu itu masih bersifat irasional. Dalam tahapan teologis terdapat 3 kepercayaan yang dianut, yakni tahapan yang pertama feteisme, yang kedua dinamisme, dan tahapan yang ketiga adalah tahapan animisme. Perlu dijelaskan bahwa kepercayaan feteisme adalah kepercayaan di mana masyarakat pada waktu itu mempercayai adanya kekuatan yang berada dalam benda-benda tertentu, sehingga mereka pantas untuk menyembah benda-benda tertentu, karena pada waktu itu masih tersiar kepercayaan di luar kekuatan manusia. Dan yang kedua berkaitan dengan kepercayaan dinamisme. Pada masyarakat pada waktu itu mempercayai adanya kekuatan di muka bumi ini, di mana masyarakat mempercayai bahwa muka bumi ini sendiri memiliki
kekuatan-kekuatan gaib sehingga dapat membantu manusia itu sendiri. Selain fetishisme dan dinamisme, ada juga kepercayaan yang dianut pada waktu itu adalah animisme. Dalam animisme, masyarakat pada waktu itu mempercayai bahwa dunia sebagai kediaman roh-roh bangsa halus. Baik, itulah 3 kepercayaan yang dianut pada tahap perkembangan manusia yang pertama, yakni tahap teologis. Kita masuk ke tahap yang kedua, yakni tahap metafisik. Tahap metafisik adalah tahap di mana masyarakat percaya bahwa adanya kekuatan abstrak menentukan kejadian di dunia. Tahapan metafisik merupakan hasil pergeseran dari tahap teologis dan terjadi kira-kira 1300 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada tahap metafisik ini muncul konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak selain Tuhan, yakni alam. Tahapan ini mempercayai bahwa segala kejadian di muka bumi tidak dapat diubah dan masyarakat mencari penjelasan atau fenomena yang dialami dengan konsep impersonal abstrak. Sebagai ilustrasi, salah satunya adalah banyak orang yang sudah berpendidikan tinggi namun dia masih percaya pada peramalan atau dukun dalam konsep kosmologi jiwa. Kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan positivisme. Tahapan positivisme mempercayai bahwa semua gejala alam atau fenomena yang terjadi di muka bumi ini dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, dan penjelasan-penjelasan itu dapat dibuktikan secara empiris. Dengan demikian, positivisme menolak kebenaran segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, dalam artian bahwa segala sesuatu jika tidak bisa dijelaskan secara empiris, maka hal tersebut akan ditolak secara pemikiran positivisme. Dengan demikian, maka dalam tahap positivisme adanya penolakan segala penggunaan metode di luar yang menggunakan atau untuk menelaah fakta secara ataupun tidak dapat dijelaskan secara empiris. Tahapan ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan segala sesuatu menjadi lebih rasional. Dalam tahapan ini juga manusia semakin berkembang dan kepercayaan terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia itu tetap masih ada namun berkurang, karena melalui tahapan ini manusia semakin berubah dan semakin modern. Manusia juga semakin berkembang karena segala bentuk fenomena yang ada di muka bumi ini dapat dijelaskan dan dapat dibuktikan secara empiris. Itulah teori-teori Auguste Comte yang menjadi karyanya dalam perjalanan hidupnya. Dengan demikian, maka pembahasan kali ini sampai di sini. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.